Selamat malam Bapak-bapak dan Ibu. Malam Mas Malam. Aiman. Iya, selamat malam. Saya ke Pak Wayan Koster. Selamat malam Pak Wayan dari Bali langsung. Pak Wayan, saya ingin memberikan kesempatan pada Anda. Bagaimana kemudian Bali mendukung Perpres ini? Apa kemudian argumentasi yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi Bali? Jadi begini Mas, terima kasih. Alam Bali itu dianugerahi dengan tanaman seperti kelapa, kemudian enau, dan rontal yang secara tradisional dapat menghasilkan tuak sebagai sumber penghidupan bagi masyarakat setempat. Kemudian tuak ini juga bisa diproses menjadi gula dan juga secara tradisional oleh masyarakat secara alamiah diproses menjadi arak, namanya arak Bali, Ya. yang telah berkembang dari zaman ke zaman secara turun-temurun menjadi sumber penghidupan. Bahkan para tetua kami di Bali itu menjadikan arak sebagai minuman yang menyehatkan kehidupannya dengan mengkonsumsi secara terbatas, bukan untuk mabuk, gitu. Jadi sebelum berkebun minum, kemudian mau tidur minum setengah sloki, 1 sloki maksimum, itu orang akan menjadi sehat. Yang tidak boleh itu mengkonsumsi secara bebas dan memperdagangkan secara bebas, sehingga mengakibatkan dampak negatif bagi masyarakat dan bisa juga mengakibatkan korban Iya, jiwa. Anda mau mengatakan Pak Gubernur bahwa ini adalah kearifan lokal turun-temurun dari leluhur, bahwa ada Perpres ini kemudian membuka lebih luas terkait dengan investasi membangun sebuah produksi minuman keras. Bedanya hari ini dengan setelah ada Perpres nomor 10 2021 ini dengan sebelumnya apa Pak Wayan? Kami tetap tidak akan membuka ini kan menjadi legal dalam pengertian untuk diusahakan, dikembangkan usahanya. Tapi pelaku yang akan kami buka itu adalah pelaku industri kecil menengah di masyarakat, bukan investasi dari luar. Kami inginkan adalah ini diikuti oleh masyarakat dari hulu sampai ke hilir, gitu. Iya, pertanyaannya begini Pak Wayan, mohon maaf Pak Gubernur. Jadi kalau seandainya tanpa ada Perpres ini kan kita tahu sebelumnya ada Perpres tahun 2016 yang menyatakan bahwa miras adalah bidang usaha tertutup yang tidak boleh diusahakan secara bebas, kurang lebih begitu. Bedanya dengan adanya Perpres 10 2021 ini yang mengubah miras investasinya ya, bukan konsumsinya. Investasinya itu kemudian mengarah kepada bidang usaha terbuka, apa yang akan berbeda di Bali? Sebelumnya kan juga ada pabrik arak Bali misalnya, kan ada hal yang berbeda nggak ketika nanti ada Perpres yang baru ini dengan Perpres yang lama? Sebelum ada Perpres ini kan sekarang udah nggak ada izin baru lagi bagi pengusaha lokal. Iya. Dan kemudian juga jumlah produksi yang dilakukan oleh masyarakat lokal itu sangat dibatasi. Padahal kebutuhannya cukup tinggi. Sebelumnya tapi sempat dibuka berarti Pak ya? Dibuka, tapi untuk lokal. Dulu tahun berapa itu kok bisa dibuka dulu Pak? Ya kan ada Perpres sebelum Perpres yang melarang 2016 itu boleh. Jadi ada sebelumnya jadi bebas, lalu ada Perpres tahun 2016 tidak bebas, sekarang dibuka lagi. Kurang lebih begitu. Jadi selama Perpres 2016 ini itu perkembangannya dari sisi lokal Bali terhambat. Jadi sebelum Perpres yang melarang, itu sudah ada yang beroperasi dengan izin. Begitu ada Perpres, nggak boleh lagi dibuka yang baru. Tahun berapa masih ingat nggak Pak Perpresnya Pak yang membuka pertama kali itu Pak? Sebelum Perpres 2016 yang menutup? Enggak, saya nggak tahu apakah Perpres atau tidak. Yang jelas kan belum diatur dia. Tapi sudah lama ya?
Iya, sudah lama. Oke, baik. Jadi itu sebelumnya itu adalah Perpres nomor 3 no, 44 2016. nomor 44 tahun 2016. Betul, itu yang kemudian membuat investasi miras menjadi tertutup gitu ya. Iya. Tidak boleh diusahakan lagi. Tapi sebelumnya itu ada, meskipun Bapak lupa tahun berapa ada itu. yang berizin dan kemudian nggak bisa berproduksi juga karena dijadikan sebagai daftar negatif investasi kan orang kan jadi takut. Nah akhirnya tidak bisa berproduksi maksimal. Tapi kan ada hal yang tidak sinkron. Oke. Bali ini sebagai destinasi wisata itu kebetulan mirasnya cukup tinggi bagi wisatawan. Ya. Nah, sekarang ini dengan kondisi yang ada itu 92% miras Impor. yang beredar di Bali itu impor. Oke. 92% ya. Hanya 8% yang diproduksi di masyarakat lokal Baik. Bali. Ya, kan nggak benar ini. Nilainya 7 triliun dari bea cukainya saja. Per tahun. Belum dari segi omsetnya. Itu. Baik. Jadi di samping untuk menghindari adanya adanya praktik ilegal yang merugikan masyarakat, menurut saya hadirnya Perpres itu memperkuat regulasi kami di daerah Oke. untuk menata loh ini Pak, menata, bukan membolehkan secara bebas. Karena arak di Bali itu, brem di Bali dipakai juga untuk sarana upacara keagamaan itu. Dan juga untuk kesehatan masyarakat. Jadi asal konsumsinya terkendali, menurut saya itu buat masyarakat bagus perekonomian. Dan saya membatasi ini, saya tidak mengizinkan ada investasi luar masuk. Jadi termasuk juga soal harus konsumsinya juga ada pembatasan di Bali. Ya? Soal konsumsinya ada pembatasan tempat-tempat tertentu, usia tertentu misalnya. Iya, tidak boleh dijual bebas, tidak boleh juga dikonsumsi di sembarang tempat. Di sekolah nggak boleh, tempat umum nggak boleh. Ini harus melalui yang kami tata itu dari petaninya dia harus membentuk koperasi. Jadi dia menjualnya di koperasi. Kemudian diolah di situ menjadi arak. Kemudian orang luar yang membeli harus di koperasi. Di luar itu tidak boleh. Jadi tidak bisa bebas. Gitu. Nah, Bapak lihat ini gambar orang yang naik kelapa ini. Ini kan dari tahun ke tahun hidupnya begini. Dari sumber ini alamnya itu tumbuhnya tuh pohon kelapa, pohon nao, pohon rontal. Itu sumber penghidupannya yang tumbuh di situ. Nah, kalau itu dilarang, sumber penghidupannya mau hidup dari mana orang? Kan di situ nggak ada sawah, nggak ada padinya. Tumbuhnya itu yang jadi itu lihat secara tradisional sangatlah saya turun ke lapangan. Jadi kalau dia dikonsumsi secara benar, nggak akan menimbulkan masalah. Dia malah sehat. Saya sekarang ini mengkonsumsi arak khas Bali tradisional itu dengan mencampur dengan kopi. Saya minum kopi campur arak hanya setengah kopi kopinya. Itu membuat tubuh itu jadi sehat. Saya rutin konsumsi setiap hari itu. Tapi tidak untuk mabuk gitu. Nah sekarang coba bandingkan. Jepang punya sake, Korea punya soju, negara lain punya whisky. Kita punya kearifan lokal yang menurut saya kualitasnya tidak kalah saing. Masa kita menutup diri hal begitu? Baik, saya berikan kesempatan karena ini kita butuh kemudian untuk mendapatkan sebuah pandangan insight dari daerah yang kemudian akan dibuka investasinya, salah satunya adalah Provinsi Bali. Bagaimana kemudian pandangan dari sisi investasi dan juga dari MUI? Saya akan segera kembali saat lagi untuk kemudian mendialogkan terkait dengan pro kontra investasi minuman keras miras. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Pak Kiai Marsudi sebutkan tadi bahwa ini investasi minuman keras, bukan konsumsinya. Lalu kemudian yang kedua adalah di provinsi tertentu, diantaranya adalah Bali, NTT, Papua, Sulawesi Utara. Tadi disampaikan oleh Pak Gubernur Bali, Pak Wayan Koster, bahwa semenjak ditutup tahun 2016, banyak yang impor.
Perpres 39 tahun 2014. Saya baca di sini Perpres 44 2016 juga masih termasuk, Pak. Jadi sebelumnya dari 2014 ya, Pak ya. Lalu kemudian dilanjutkan di Perpres 44 tahun 2016. Nomor 39 tahun 2014. Oke, baik. Jadi sejak ditutup pada tahun 2014 dan dilanjutkan tahun 2016 melalui Perpres, itu kemudian banyak minuman keras impor di Bali dan tidak mengembangkan dari sisi produksi lokal. Apa yang bisa Pak Kiai Marsudi sampaikan di sini? Saya akan sampaikan apa yang menurut saya tangkap dan saya pelajari bahwa pemerintah telah menekan atau menaikkan menandatangani peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 10 tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal yang itu pada tanggal 2 Februari 2021 ditandatanganinya yang di dalamnya mencakup lengkap dengan lampiran-lampirannya yang saya akan sebut satu-satu. Silakan. Nomor 31 perihal bidang usaha industri minuman keras mengandung alkohol. Dalam hal ini persyaratan untuk penanaman modal baru dapat dilakukan pada 4 provinsi. Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Papua. Dengan memperhatikan budaya dan kearifan setempat. Saya nggak tahu nanti penegak keamanan itu mengartikan budaya dan kearifan setempat kayak apa. Ya. Terus penanaman modal di luar provinsi tersebut dapat ditetapkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan usulan gubernur. Artinya apa? Seluruh gubernur Indonesia bisa membuka pabrik miras. Seluruh gubernur Indonesia bisa membuka pabrik. Dari mana Pak Kiai? Anda bisa bacakan lagi tadi. Dari mana kemudian interpretasi itu? Bukankah cuma 4 provinsi? 4 provinsi itu diteruskan bahwa di lain 4 provinsi itu ada terusannya kalimatnya. Dapat ditetapkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan usulan gubernur. Jadi kalau gubernurnya mau di luar 4 itu bisa. Bukankah interpretasinya di atasnya dibatasi 4 provinsi itu, Pak Kiai? Tidak dibatasi, ada terusannya itu. Di gubernuran lain pun bisa asal pakai rekomendasi gubernur. Oke, saya teruskan. Begitu pula bidang usaha nomor urut 32, industri minuman mengandung alkohol, anggur contohnya. Dan bidang usaha nomor 33 tentang bidang usaha industri minuman mengandung malt. Persyaratannya semua dengan bidang usaha nomor 31 sama. Tapi lebih dari itu ini. Ini yang bahaya sekali nih. Nomor 44 yang mengatur perdagangan eceran. Menurut minuman keras atau beralkohol diatur jaringan distribusi dan tempatnya khusus. Begitu pula perdagangan eceran kaki 5. Jadi kaki 5 sudah boleh jualan minuman keras atau beralkohol. Jaringan distribusinya dan tempatnya khusus. Hal ini menunjukkan bahwa kaki 5 sudah diperbolehkan jualan miras jika gerobak atau embernya atau kotaknya itu berbeda. Gitu. Jadi kan nanti bisa saja tangan kanan bawa ember jualan Coca-Cola, jualan aqua, nanti yang kiri ember satunya itu jualan miras. Kalau begini karena ini kaki pun sudah boleh jualan. Nah, hal inilah yang menjadi perhatian banyak kalangan, tidak sekadar kiai-kiai yang bergabung di Majelis Ulama, kiai-kiai NU, ustadz-ustadz, walaupun ustadz kecil di pojokan sana itu, yang sangat terpencil, itu kalau ditanya tentang miras pasti akan jawabannya sama. Nah, hal yang demikian sesungguhnya pengurus besar Nahdlatul Ulama, Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Siraj, itu pada tahun 2013
tanggal 23 Juli itu telah menyampaikan ketika diinisiasinya undang-undang ini akan dibuka. PP ini keluarkan karena ada undang-undangnya kan. Yang ketika itu pemerintah baru merencanakan akan menjadikan industri minuman keras yang sebenarnya masuk daftar negatif investasi. Menjadi keluar dari daftar tersebut. Nah sekarang hal yang dulu sudah diberi masukan melalui media, ternyata terus berlanjut dan sekarang sudah jadi barangnya. Barangnya udah jadi, aturannya udah jadi, alias aturannya sudah ada. Oke, saya mau konfirmasi sebentar Pak Kiai. Saya ingin konfirmasi tadi, menarik apa yang disampaikan Pak Kiai. Ada dua hal. Yang pertama adalah tidak hanya 4 provinsi, tapi bisa dilakukan dengan di provinsi lain atas usulan dari gubernur yang bersangkutan. Yang kedua, kemudian ini bicara soal konsumsinya, bisa dijual eceran. Saya ingin interpretasi dulu yang disampaikan oleh Pak Wayan Koster. Anda tadi mengatakan agak berbeda dengan yang disampaikan oleh Pak Kiai. Benarkah ini interpretasinya berbeda, Pak Wayan Koster? Ini tersebut dan tertulis dalam PP itu. Oke. Baik, saya berikan kesempatan pada Pak Wayan. Saya walaupun ada ketentuan seperti itu, yang kita atur adalah yang di lokal Bali. Jadi kita tidak akan membuka bebas. Oke. Kita tetap membatasi ini harus. Tapi benarkah kemudian bisa ada eceran yang kemudian selama dijual berbeda dengan minuman yang lain, misalnya tadi disebutkan misalnya satu air mineral, satu lagi bawa ember minuman keras misalnya di eceran. Di sini itu nggak begitu, dipisahkan khusus. Nah tadi gambaran saya begini, tangan kanan bawa ember satu, isinya adalah aqua Coca-Cola. Tangan kiri bawa miras, itu kan terpisah tuh tempatnya. Nah, ini bisa diartikan begini nih dalam PP itu. Benarkah kemudian begitu Pak Wayan? Saya tidak menangkap seperti itu. Jadi yang Perpres ini kami pandang hanya sebagai untuk memperkuat kearifan lokal kami yang ada di Bali yang bisa digeluti oleh masyarakat. Ini ada perbedaan persepsi. Saya coba bukan. Ini saya baca Perpresnya ini. Saya tadi membaca Perpesnya. Iya, nanti coba karena ada perbedaan persepsi tentu ini ada hal yang persepsi itu tulisan. Saya jelas ya Pak Kiai ya. Baik, meskipun tadi Pak Wayan mengatakan tidak memahami seperti itu. Saya ingin ke Mbak Eni Srihartati. Mbak Eni, pertanyaan yang sama yang disampaikan oleh Pak Kiai. Benarkah itu? Ya, Mas Wayan. Mas Aiman. Jadi begini. Seluruh aturan yang legal itu adalah berdasarkan legal formal. Jadi apa yang nanti dilaksanakan di lapangan dan apa yang akan menjadi panduan eksekusi di lapangan itu berdasarkan tekstual yang ada di Perpres. Saya bacakan misalnya gini. Pelaku usaha, saya garis bawah ya, hanya bisa berinvestasi di 4 provinsi yang tadi saya sebutkan, Bali, NTT, Sulut, dan Papua. Benar, yang lalu kemudian ada lagi di klausul berikutnya disebutkan bahwa bisa kemudian diusulkan oleh gubernur yang kemudian nanti berkoordinasi dengan BKPM. Itu kan punya arti ganda, benar demikian? Itu satu kesatuan, Mas Aiman. Jadi dalam satu regulasi itu menjadi satu kesatuan. Artinya memang tafsirnya nanti secara hukum memang sekarang yang langsung diberikan izin langsung, yang sekarang tertera tekstualnya eksplisit itu 4. Nggak bisa daerah lain? Kalau ada terbuka peluang, kalau ada gubernur yang mengusulkan, itu boleh. Tapi saya tidak akan di situ. Jadi sebenarnya apa yang dijelaskan oleh Pak Wayan, ini menjadi penting Mbak Eni karena kita butuh kemudian interpretasi dari hal ini dulu. Ini terkait juga dengan investasi. Yang harus tentu ahli hukum sebenarnya, bukan ekonom. Itu ahli hukum. Jadi saya nggak bisa dipaksa. Saya itu persoalan legal drafter. Iya. Jadi itu persoalan. Tapi itu bisa, itu memang punya arti ganda ya. Anda setuju akan itu? Kalau yang dipahami secara awam ya dengan legal drafting seperti itu benar tafsirnya seperti yang disampaikan oleh Pak Kiai. Kebetulan dulu saya bantu Pak Wayan untuk legal drafter lama gitu kan. Kalau gitu saya bicara soal investasinya Mbak Eni, bahwa dengan adanya tertutup ini, lalu kemudian Bali 92% impor, apakah kemudian ini menjadi lampu hijau untuk investasi miras di Bali? Ya, jadi gini. Apa yang dijelaskan oleh Pak Wayan tadi berbeda sangat jauh dengan apa yang direspon di Perpres 10 2021.
Jadi yang diinginkan, yang dibutuhkan Bali adalah bagaimana mendorong potensi-potensi lokal seperti arak Bali itu kan tidak memabukkan. Arak Bali itu bisa jadi bukan MMA. Jadi bisa jadi kalau seperti yang dijelaskan oleh Pak Wayan bahwa itu justru menyehatkan, itu bukan kategori minuman mengandung etil alkohol. Walaupun mengandung itu kan masih dalam batas tertentu. Nah, mestinya kalau itu yang dituju untuk menggerakkan potensi daerah, untuk meningkatkan daya tarik wisata dan sebagainya, bunyi perpresnya tidak seperti itu, Mas Waiman. Jadi bunyi perpresnya itu bukan seluruh MMA yang diizinkan dibuka dari yang tadinya termasuk dalam daftar negatif investasi. Tunggu sebentar, ini menarik. Bahwa arak tidak termasuk miras. Padahal kan mengandung alkohol juga. Iya, tapi mestinya tidak seluruh MMA, karena kalau MMA itu termasuk yang selama ini diimpor, gitu kan? Nah, padahal yang dibutuhkan tadi adalah bagaimana menggerakkan potensi-potensi sumber daya lokal, kalau yang disampaikan Pak Wayan tadi, untuk menggerakkan ekonomi dan itu ya masih dalam batas terkendali, katakanlah dengan regulasi-regulasi. Misalnya, realnya seperti apa Mbak Eni? Dan itu pun sebenarnya ini juga pasal banci karena di dalam implementasinya tidak semua gubernur misalnya mempunyai komitmen seperti Pak Wayan Koster. Dan ini kan juga walaupun gubernurnya mempunyai komitmen seperti itu, tetapi kalau regulasinya bunyinya diperbolehkan, maka tidak akan bisa seorang gubernur pun melarang. Karena regulasi yang di atas perpres itu tentu kedudukan hukumnya akan jauh lebih tinggi dari peraturan daerah, gitu kan? Anda katakan tadi harusnya saya menggunakan bahasa saya, perpres yang tidak digebiah-uyah begitu ya, bahwa semua disamakan. Harus ada pembedaan. Anda mau mengatakan seperti itu? Enggak. Jadi selama ini daftar negatif investasi itu dikurangi, itu selama ini tentu ada klausul-klausul yang sangat-sangat jelas. Jadi mana sebenarnya terutama DNI yang 100%. DNI yang 100%. Mengapa sampai waktu itu ketentuannya DNI 100%? Itu tentu punya satu dasar pemikiran yang sangat komprehensif, baik tidak hanya menyangkut investasi, tetapi juga dampak sosial, dampak terhadap kondisi masyarakat secara umum, gitu kan, termasuk sektor-sektor secara umum. Nah, selama ini tentu ketika DNI yang 100% ini berangsur dikurangi, itu tentu hanya untuk membuka satu potensi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Wayan, misalnya potensi daerah dan untuk Bali, misalnya arak Bali, untuk mengembangkan arak Bali, yang itu sebenarnya tidak akan memabukkan kalau konsumsinya tertentu misalnya. Dan itu pun tidak dibuka secara luas, artinya hanya diperbolehkan untuk potensi pengusaha-pengusaha lokal. Tapi Perpres 10 2021 implikasinya tidak seperti itu, Mas Aiman. Terlalu luas. Seluruh MMA apapun jenisnya gitu, itu boleh. Dan termasuk tidak, kalau Pak Wayan ingin mendorong pengusaha lokal arak Bali, tetapi kalau bunyi perpresnya seperti itu akan nanti bersaing dengan investor asing. Nah, kalau Pak Wayan nggak mau kasih, Pak Wayan melanggar perpres dong. Perpresnya boleh. Sebentar, ini menarik. Artinya dengan adanya perpres ini, maka investor asing akan masuk dan dia mendirikan miras di Indonesia, di 4 provinsi itu. Karena DNI ini sudah dibuka gitu. Jadi kalau Pak Wayan nanti tidak boleh investor asing, Pak Wayan melanggar perpres. Oke. Saya berikan kesempatan pada Pak Wayan Koster. Benarkah seperti itu, Pak? Jangan-jangan nanti kemudian yang hancur justru malah industri lokal karena ada banyak raksasa-raksasa dari luar negeri yang berinvestasi di Indonesia terkait dengan miras? Kan itu cuma klausul untuk membuka. Kan tergantung kita di daerah. Kalau daerah tidak mengizinkan ya nggak akan. Kan perusahaannya sudah terbuka, Pak. Artinya siapapun bisa kemudian terbuka. Terbuka, tapi kan di daerah bisa ada izin. Pemerintah daerah kan bisa tidak setuju. Oke, Mbak Eni. Kalau kami di Bali, terus terang, kami hanya membuka untuk yang bersumber dari tradisional. Tidak pabrikan yang dicampur dengan sakinya, nggak boleh sama sekali. Kami hanya yang bersumber dari kearifan lokal tradisi. Itu yang boleh dikembangkan.
sebagai industri oleh masyarakat. Baik, ini ada perbedaan. Pak Wayan, saya minta izin karena saya masih ada satu segmen lagi, meskipun Pak Wayan masih ada kegiatan, saya boleh minta Pak Wayan untuk bertahan satu segmen lagi, selepas jeda saya akan segera kembali, boleh Pak? Boleh. Baik, saya akan segera kembali saudara untuk kemudian bahas soal ini. Saya akan jeda sejenak untuk saya kembali ke Pak Wayan, ke Kiai Marsudi dan juga Mbak Eni. Saat lagi. Saya tapi tadi ingin kemudian menyampaikan apa yang disampaikan oleh Pak Wayan Koster dan juga oleh Mbak Eni, bahwa apa yang kemudian terkait dengan Perpres nomor 21 2021 yang bisa kemudian membuka di setiap provinsi, tidak hanya 4 provinsi itu, dan juga terkait dengan eceran. Saya ingin ke Pak Kiai Marsudi. Apa yang bisa sampaikan terkait ini Pak Kiai? Lah iya. Tadi kalau Gubernur Bali saja mau membatasi begitu, apa ya bisa gitu. Karena ini di nomor 44 yang mengatur perdagangan eceran, minuman keras atau beralkohol, ini saya baca diatur jaringan distribusi dan tempatnya khusus. Begitu pula perdagangan eceran kaki lima, minuman keras atau beralkohol, itu jaringan distribusinya dan tempatnya khusus. Pemahaman saya, hal ini menunjukkan bahwa kaki lima sudah diperbolehkan jualan miras. Nah, kalau itu cara mengartikan tempatnya khusus itu dengan ember kanan, karena kaki lima kan, bahwa ini ember kanan Coca-Cola, terus teh botol, ember kiri bawa miras. Nah, karena kaki lima ini kan tempatnya udah berbeda dan sudah khusus ini. Nah, kalau itu diartikan begitu, itu artinya semua eceran kaki lima sudah bisa jualan. Oke. Dan yang langsung bisa investasi, investor dari luar investor bisa langsung direct investment, itu di 4 provinsi. Adapun provinsi lain itu nanti diusulkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan usulan gubernur. Nah, kalau seluruh gubernur se-Indonesia sudah mau, ya punya pabrik miras semua se-Indonesia itu. Oke, baik. Jadi 3 hal yang disampaikan oleh Pak Kiai tadi, dan saya akan nanya ke Pak Damus sebelum ke Pak Wayan Koster juga. Yang pertama adalah tidak hanya 4 provinsi, tapi bisa di luar 4 provinsi itu juga kemudian mengusulkan lewat BKPM. Kemudian yang kedua adalah bisa dijual di eceran. Ini terkait juga dengan efek dari konsumsi. Yang ketiga adalah bisa memancing investor dari luar, dari asing untuk kemudian berinvestasi karena sistemnya sekarang sudah terbuka untuk miras. Pak Damus, silakan. Pak Marius, mohon maaf. Iya, selamat malam. Benarkah ketiga hal itu bisa terjadi dengan Perpres 2021 ini, nomor 10? Jadi begini, dalam konteks Nusa Tenggara Timur, minuman lokal ini terkait erat dengan budaya. Dan saya tidak sebut minuman keras dulu, ini minuman lokal. Minuman lokal ini berasal dari pohon andau, lontar, aren. Yeah. Dan pohon-pohon ini sangat adaptif sesuai dengan agroklimat Nusa Tenggara Timur, begitu banyak. Dan nenek moyang kita, nenek moyang kami sejak dari dulu menjadikan tanaman ini memang untuk cikal bakal minuman lokal. Ini mirip dengan apa yang disampaikan tadi di Bali, Pak. Iya, betul sekali. Ya. Jadi untuk orang-orang Nusa Tenggara Timur selama ini orang-orang melanjutkan pendidikan tidak hanya karena hasil pertanian, peternakan, tetapi juga dari mengolah minuman ini. Nah, dengan dia diundangkan dalam bentuk peraturan presiden, kita bisa mengendalikan kualitas alkohol pada minuman ini. Okay. Kalau sebelumnya minuman tradisional ini, alkoholnya tidak bisa dikendalikan, karena memang masyarakat tradisional tidak mengerti seberapa besar alkoholnya. Tetapi begitu diatur dalam peraturan presiden, dan kemudian ditindaklanjuti dengan peraturan gubernur atau peraturan bupati, maka nanti alkoholnya bisa dikendalikan. Okay. Nah, karena itu
minuman ini nanti masuk dalam laboratorium. Ya, benarkah Pak Marius bahwa dengan ada perpres ini pula kemudian bisa dijual eceran dan juga investor asing bebas masuk ke Indonesia? Bebas masuk ke NTT misalnya, saya katakan seperti itu. Bisa saja, karena begini, begitu minuman tradisional. Dua hal itu Pak, bisa dijual eceran dan investor asing masuk ke NTT. Bisa, kenapa tidak? Ya, karena begini, minuman ini dan kami sudah punya pengalaman mengolah minuman tradisional ini menjadi sopi asli Nusa Tenggara Timur. Dan dari minuman ini kemudian melalui proses laboratorium kerjasama dengan Universitas Nusa Cendana dan Pemprov menghasilkan sopia dengan kualitas alkohol yang berbeda-beda. Ada yang sampai 5%, ada yang 10 sampai 20%, ada yang lebih dari 20%. Dan yang 40% itu saat ini sudah bisa juga dikonsumsi oleh teman-teman kita di luar negeri. Baik, begini Pak Marius, kalau seandainya ada klausul yang memang memungkinkan untuk dijual eceran dimanapun, artinya bahaya dong Pak, misalnya dekat sekolah misalnya, dan lain sebagainya. Tentu ini bisa berefek pada konsumsi yang mungkin meningkat oleh siapapun. Ya, karena itu diatur dalam peraturan gubernur atau peraturan bupati. Pada usia berapa orang bisa mengkonsumsi dan kadar alkohol berapa, dan itu bisa diatur. Dan pemerintah provinsi dan kabupaten bisa mengatur itu. Itulah sebabnya dasar hukum peraturan presiden itu memayungi semua peraturan gubernur dan peraturan bupati atau wali kota yang nanti lebih implementatif. Jadi harus diatur lagi secara teknis di lapangan. Saya ke Mbak Eni dulu sebelum saya ke Pak Kiai. Silakan Mbak Eni. Ya, sebenarnya dari dua penjelasan Gubernur Bali dan Gubernur NTT clear, Mas Aiman. Jadi yang mereka butuhkan itu adalah bagaimana mendorong potensi kearifan lokal yang masih dalam batas-batas tertentu, ya, ini masih bisa dikendalikan. Tertentu dalam arti baik dari sisi tadi kandungan alkohol maupun juga peredaran, gitu kan. Tetapi sekali lagi, ya, bunyi Perpres 10 2021 tidak demikian. Nah, artinya sekarang justru ini kan yang diatur di dalam Perpres 2021 ini sekali lagi seluruh MMA, seluruh minuman beralkohol. Nah, sehingga kalau ini yang terjadi, pertama tentu apa urgensinya dengan Ciptaker? Apa urgensinya dengan mendorong investasi? Apa urgensinya misalnya dengan mendorong pariwisata? Karena di Bali itu ini ada contoh konkret. Bali selama ini tidak pernah mendapatkan misalnya insentif fiskal untuk miras, karena miras di Bali tetap harus bayar pajak gitu. Sementara di Bintan itu tidak, jadi free. Tahun sebelumnya, sekarang sudah ditiadakan. Tetapi daya tarik Bali, wisatawan ke Bali tetap tinggi. Nah, artinya sebenarnya juga tidak ada satu alasan yang sangat signifikan dengan memperbolehkan perdagangan bebas untuk miras. Ini akan menjadi daya tarik wisata, juga tidak ada bukti empirisnya. Gitu. Nah, sehingga sebenarnya kalau memang pemerintah ingin mempermudah investasi dan untuk melonggarkan D&I khusus untuk minuman MMA ini, mestinya dalam batas-batas tertentu, seperti yang tadi disampaikan oleh dua gubernur NTT dan Gubernur Bali. Baik, terima kasih Mbak Eni. Karena waktunya terbatas, nanti saya akan berikan kepada Pak Wayan untuk menanggapi Mbak Eni. Terakhir nanti ke Pak Kiai Marsudi. Silakan Pak Wayan. Tadi disebutkan Bali beberapa kali tidak menambah investasi. Menurut Mbak Eni, apa yang kemudian bisa Pak Wayan sampaikan? Jadi gini Mas, kan di situ udah jelas diatur dengan memperhatikan budaya dan kearifan masyarakat setempat. Itu batasan itu. Ya. Yang nanti bisa dijabarkan dalam peraturan daerah provinsi atau peraturan daerah kabupaten. Maka dengan adanya Perpres ini perlu dibuat aturannya oleh gubernur dalam bentuk peraturan daerah atau peraturan gubernur. Disitulah secara detail diatur. Jadi ini tidak mungkin dibebaskan. Pasti mengenai sumbernya di hulu, itu buat kami di Bali harus yang berbasis tradisi. Tidak boleh pabrikan dengan... Ini bicara soal investor asing misalnya Pak, tidak bisa sembarangan masuk, karena mengatakan seperti itu ya? Nggak bisa, jadi
bahan baku dari luar nggak boleh. Oke. Harus Yang kedua soal eceran misalnya, lokal. itu bisa diatur. Apa? Soal penjualan eceran misalnya. Bisa diatur, dibatasi dia, nggak boleh sembarang tempat. Jadi dibuat tata kelola. Tempat-tempat tertentu saja yang boleh diizinkan. Oke. Kemudian juga mengenai kualitasnya. Oke, baik. Jadi harus Mas Aiman boleh Baik. 1 itu menit? bisa dikendalikan. Saya harus berikan kesempatan kepada Pak Kiai karena waktunya tinggal 1 menit. Ya. Silakan Pak Kiai. Jadi begini, betapapun hal tersebut ada manfaatnya untuk ekonomi. Untuk ekonomi ada manfaatnya. Namun yakinlah bahwa madorotnya adalah sangat besar yang tidak sebanding dengan madorotnya manfaatnya itu. Karena menyangkut madorot yang langsung terhadap kehidupan kemanusiaan. Padahal kewajiban kita adalah untuk hifdun nafas wa hifdul aqli, menjaga jiwa dan menjaga akal. Nah, maka apa yang masih kurang yang model kayak kemarin saja, yang tertutup saja kan juga sudah meludak banyak di tempat-tempat yang khusus, tempat-tempat yang khusus itu. Sampai polisinya juga saya lihat kewalahan ngurusi. Oke. Nah, itu apalagi Mas Aiman, kalau 1 menit. dibuka terlalu lebar. Baik. Waktu sudah habis Mbak Eni. Lain waktu nanti Satu kita. menit saja, 1 Oke, menit silakan saja. singkat aja Mbak Eni. Jadi gini, aturan itu legal formal, bukan berdasarkan komitmen. Jadi sekalipun Gubernur Bali, Gubernur NTT, siapapun punya komitmen, tapi kalau aturan legal formalnya bunyinya seperti Perpres 10/2021, itu yang akan terjadi yang tadi disampaikan oleh Pak Kiai. Oke, baik. Singkat, karena saya harus adil juga, saya berikan kesempatan kepada Jubir NTT. Silakan Pak Marius, singkat saja. Ya, pemerintah daerah juga punya kemampuan untuk mengatur, Mbak. Ya, apakah dalam bentuk perda, peraturan gubernur, peraturan bupati dan sebagainya. Dan secara teknis pasti diatur di lapangan. Jadi jangan persalahkan minumannya, tapi manusianya diatur. Itu jadi bagi Nusa Tenggara Timur dia punya manfaat sosial dan manfaat ekonomi. Dan boleh periksa di kepolisian apakah kriminalitas yang disebabkan oleh minuman ini tinggi sekali kah, atau karena pencurian, karena perampokan dan sebagainya. Ya. Dan ini untuk Nusa Tenggara Timur itu turun-temurun sudah ribuan tahun, jauh sebelum pariwisata berkembang. Ini sudah ada di Nusa Tenggara Timur. Terima kasih jadi, Pak Marius. hanya untuk pariwisata. Baik, terima kasih Pak Marius, Jubir dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Juga ada Pak Iwayan Koster, Gubernur Bali, Pak Kiai Marsudi Syuhud dari PBNU, dan juga Mbak Eni Sirartati dari Indef. Terima kasih, selamat malam Bapak-Bapak dan Ibu, sehat selalu.